Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali bisa menyapa dimanapun berada pada pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat memulai hari-hari lagi, hari-hari yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita kembali beraktivitas, mari kita awali hari kita dengan bersukacita masuk dalam hadirat-Nya, bersyukur pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyembah, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka percayalah semuanya akan ditambahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam hadirat-Nya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa menikmati hari yang baru. Setelah kami beristirahat di hari yang sudah Kau tetapkan, hari ini kami kembali melakukan aktivitas kami. Tetapi sebelum kami melakukan aktivitas, terlebih dahulu kami mencari kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saat ini kami nyatakan hati kami siap menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Allahku, Kau ajaib dan mulia, ku sembah Engkau, ku sembah, muliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu, ya Allahku. Haleluya, haleluya, Yesus. Dimuliakan nama-Mu.
kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, mungkin lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagian domba, yes, yang duduk di tanah, katakan haleluya, 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 haleluya. Bagian domba, kuasa selamanya. Bagian domba, berkuasa selamanya. Bagian domba, amin, 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 berkuasa selamanya. Segenap hati kami memujimu, segenap hati kami menyembahmu, Yesus. Haleluya, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, masuk dalam hadiratmu. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama menyembah, kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhi hatiku, hadirat-Mu memenuhi jiwaku, Yesus. Bagimu, kemuliaan bagimu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara, mari sembah Yesus. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus dan Rajaku. Kami rasakan kuasa-Mu memenuhi hati kami, memenuhi seluruh jiwa kami, memenuhi seluruh hidup kami. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita menyembah, sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, sama-sama tenggelam dalam kasih-Nya. Haleluya.
Raja kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita yang mengerti setiap keadaan kita, yang peduli setiap persoalan hidup kita. Hari ini mari kita sembah Dia, mari kita memuji, mari kita meninggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami, di dalam hidup kami menyembah-Mu. Bagimu ya Allahku, pujian syukur hanya bagimu ya Tuhanku. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita menyambut firman-Nya dengan penuh sukacita. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, ku menyembah-Mu.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa dengan hamba-hamba-Mu memuji, memuliakan nama, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Saat ini kami datang mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami Tuhan agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengertian tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percaya jika Roh Tuhan yang bekerja, jika Roh Kudus yang bekerja, kami akan mengerti isi hati-Mu. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Selamat menikmati hari-hari yang baru dan aktivitas yang baru. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur mengenai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Apapun itu, segala sesuatu, semuanya milik kepunyaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan awali nanti firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi sebelum ke sana, saya mau mengingatkan dalam Matius dituliskan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Dari sini kita mengerti bahwa firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada dua bagian di sini. Yang pertama mencari dan yang kedua ditambahkan. Yang mencari adalah tugas kita, yang menambahkan adalah tugas Allah kita. Tapi banyak orang berpikir dia mencari harta, mencari kesehatan, mencari kekuatan, mencari pertolongan, baru Tuhan bekerja. Sisanya Tuhan bekerja. Padahal dalam Alkitab enggak seperti itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, titik. Itu saja. Tugas kita mencari
kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tugas Allah menambahkannya. Apakah itu? Baik itu kesehatan, baik itu sukacita, itu tugasnya Allah. Makanya selalu saya katakan, kalau kita dalam keadaan sakit, kemanapun kita pergi mencari kesembuhan, walaupun kita menggunakan jasa medis terbaik di dunia sekalipun, kalau kita enggak dikehendaki Tuhan, kalau itu tidak disertai Tuhan, akan gagal. Akan gagal. Sebaliknya juga berlaku. Sekalipun kita menggunakan jasa medis mungkin tidak sebagus yang ada di luar negeri, atau mungkin tidak sebagus yang ada di luar kota kita. Ya, mungkin kota kita agak sedikit jauh dari keramaian kota, daerah kita atau pedesaan. Tentu di sana juga peralatan-peralatan terbatas. Dan sekalipun itu peralatannya terbatas, tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pertolongan bagi kita. Saya sudah selalu katakan, hal yang sederhana bisa Tuhan buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal yang tidak berguna bisa Tuhan buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Salah satu contoh, kita sudah lihat bagaimana Tuhan memakai tongkat Musa yang tadinya tidak berguna sebelum disertai Tuhan. Sebelum diberkati Tuhan, tongkat ini sama sekali tidak berguna. Karena ini biasa dipakai oleh penggembala untuk menghalau binatang-binatang buas. Atau untuk menghalau ternak-ternaknya ketika mulai keluar dari kawanan. Tapi Tuhan bisa pakai untuk membelah laut Tiberau. Jadi intinya segala sesuatunya harus dengan penyertaan Tuhan. Harus dengan penyertaan Tuhan. Maka apapun yang kau miliki saat ini, kecil, besar, sederhana, hartamu tidak sebesar orang lain, skillmu tidak sebesar orang lain, pengalamanmu tidak sebesar orang lain. Kalau itu disertai Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi pertanyaannya, kalau memang ke batas kemampuan kita segitu, jangan karena kita malas belajar, malas mengupdate pengetahuan, malas mengupdate ilmu-ilmu. Nah, kalau itu lain cerita. Ya, maksud saya di sini, kalau kita memang sudah berusaha tapi terbatas, yang sederhana itu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi tugas kita mencari kebenaran Allah. Tugas kita mencari kerajaan Allah. Gak ada yang lain. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Maka dimanapun engkau berada, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Sikap hatimu hanya untuk Tuhan. Sikap hatimu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, titik. Saya Pak Pendeta kami kan sudah setia. Kami udah setia, kami udah serius, kami udah berjuang. Ya. Sabtu kemarin kita melayani seseorang ibu yang dalam keadaan sakit, dan puji Tuhan sakitnya sudah Tuhan sembuhkan. Dia pulang dengan bersuka cita. Hampir 11 tahun. 10 tahun ibu ini sakit. Dia cerita, Pak Pendeta 10 tahun kami sakit. Saya sakit, saya enggak punya banyak uang. Tapi Tuhan itu baik, selama 10 tahun saya sakit, Tuhan itu menolong saya. Selalu mencukupkan biaya-biaya keperluan. Kalau jumlahnya mungkin bagi kami itu sudah banyak yang dikeluarkan. Selama 10 tahun. Tapi Tuhan menjamah, Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan itu bagi saudara kita.
Itu yang ada di live streaming kita malam minggu. Ibu itu. Lalu dia cerita seperti ini. Pak Pendeta, selama 10 tahun ini kami tidak bisa menabung. Kenapa? Setiap suami ada penghasilan, ada aja pengeluaran. Kalau bukan saya yang kambuh, sakit, ada aja masalah. Dia cerita seperti itu. Lalu saya katakan, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mereka pulang dengan bersuka cita sebab kuasa Tuhan telah bekerja. Ini yang saya katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu dan kebenarannya. Gak usah pusing-pusing bagaimana caranya diberkati. Itu nomor 2. Nomor sekian. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah, Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepadamu. Apa yang harus engkau kerjakan, bisnis apa yang harus kau jalankan, usaha apa yang harus engkau lakukan. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Mazmur 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita harus menyadari ini, bahwa yang mempunyai dunia ini adalah Tuhan. Yang mempunyai dunia ini adalah Allah kita. Yang mempunyai bumi ini adalah Yesus kita yang maha kudus, yang maha tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi banyak orang salah paham. Salah pahamnya di mana? Lebih mencari dunia daripada Tuhan. Padahal pemiliknya ada di depannya. Dan bahkan pemilik dunia ini ada di dalamnya. Di dalam kita. Bukankah Alkitab mencatat bahwa kita adalah bait suci Roh Kudus? Bukankah Alkitab mencatat bahwa kita adalah satu tubuh dengan Kristus? Tapi kenapa banyak orang mencari dunia? Mengejar dunia. Sedangkan pemilik dunia ada di dalamnya. Makanya pengkhotbah menuliskan, sia-sialah orang yang bekerja siang dan malam. Ia seperti menjaring angin. Kenapa? Karena hatinya hanya tertuju kepada dunia ini, sedangkan pemiliknya ada di dalam dia. Ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudaraku. Harus kita sadari. Agar kita tidak menjadi bulan-bulanannya setan. Tidak bulan-bulanannya kuasa kegelapan. Tidak menjadi bulan-bulanannya roh jahat. Jangan cari dunia ini. Sebab pemilik dunia ini ada di dalammu, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bahwa pemilik dunia ini ada di dalammu. Terus kenapa kita masih sibuk mencari kepuasan, kepentingan dunia ini? Kita lanjut. Apapun itu, harta, kekayaan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semua miliknya Tuhan. Jadi Tuhan enggak sembarangan mengatakan semuanya akan ditambahkan. Kalau kita mencari kerajaannya, kalau kita mencari kebenarannya. Ya. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah belajar, jika ingin menjadi orang-orang yang diberkati, cukup menjadi orang benar. Sesuai standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Kadang-kadang kita berpikir kita itu sudah benar, padahal belum tentu benar. Kadang-kadang kita berpikir kita itu sudah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sama halnya dengan pemuda yang sombong datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan agar aku bisa berkenan di hadapan-Mu, masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang lakukan hukum Taurat. Aku sudah melakukannya Tuhan. Aku tidak membunuh. Aku tidak berzina.
Aku tidak mencuri. Aku tidak mengingini harta orang lain. Aku tidak menipu. Aku tidak memfitnah. Dia bilang seperti itu. Dia jelaskan sama Tuhan, dia sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Perhatikan, kalau ada orang merasa benar, bukan karena dibenarkan Tuhan, tapi merasa benar karena perbuatannya, engkau akan semakin dituntut lebih besar. Maka saya katakan, harus benar menurut standarnya Allah. Kalau menurut manusia, kita semua ini merasa benar. Salah satu buktinya, kalau si A dengan si B ribut, tanya si A, pasti dia yang benar. Dan tanya si B, pasti dia yang benar. Tanya si A, pasti si A yang si B yang salah. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita nggak boleh mengukur standar kebenaran itu menurut hati kita dan perasaan kita. Harus menurut firman Tuhan. Jadi kalau ingin diberkati, menjadi orang benar. Menjadi orang-orang yang benar. Coba dikatakan di sini, ya, dia pemilik segalanya. Tuhan pemilik segalanya. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dia menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Daud menyadari bahwa Tuhan pemilik segalanya. Selalu saya katakan Daud itu sama dengan kita manusia biasa. Daud itu sama dengan kita, manusia biasa. Tapi yang membedakan Daud dengan kita apa? Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku telah menemukan Daud. Tuhan berkata dia menemukan hatinya Daud. Jadi yang membedakan Daud dengan kita, hatinya yang selalu mengagungkan Tuhan. Dia kaya, dia raja, dia diberkati, dia punya power mengalahkan Goliat. Dia punya kekuatan mengoyakkan mulut-mulut singa. Tapi dia selalu berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi. Ini yang membedakan kita dari Daud. Hatinya, apapun yang dia kerjakan, selalu berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia berkata, it's all because of you, Lord. Semua karenamu Tuhan. Dia berkata, itu semua karena anugerahmu. It's all because your grace. Dia berkata seperti itu. Ini yang membedakan kita dari Daud. Bukankah kita sama dengan Daud? Kenapa saya katakan sama dengan Daud? Di perjanjian lama yang punya Roh Kudus, imam, nabi dan raja. Dan Raja Daud punya Roh Kudus karena dia raja. Dan di perjanjian baru semua orang percaya punya Roh Kudus. Gak ada sesuatu yang berbeda. Kecuali di dalam diri Daud yang selalu mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Maka kalau ada memujimu Bapak Ibu Saudaraku, kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Ketika ada berkata, wow cantik ya Bu hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Sukses ya Bu, terima kasih Tuhan Yesus, semua karena Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada merasa rohani tapi sombong. Udah maju sekarang ya. Iya dong, anak-anak Tuhan harus maju. Iya dong, anak-anak Tuhan harus cantik. Itu namanya sombong dibungkus kerohanian. Tapi kalau ada berkata, wow udah sukses ya, puji Tuhan. Kalau menurut orang ini sukses, itu semua karena Tuhan. Semua kembalikan pujiannya kepada Tuhan. Sama halnya Daud.
ketika diperhadapkan dengan Goliat, Tuhan yang memberikan aku pertolongan sehingga aku bisa mengalahkan singa-singa yang hendak menerkam domba-domba ternak ayahku. Maka Tuhan sendiri yang menyerahkanmu Goliat ke dalam tanganku. Tuhanku sendiri yang mengalahkanmu. Kita harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Engkau yang sakit, Tuhan yang menolongku bisa lahir ke dunia ini. Tuhan yang membentuk aku di kandungan ibuku. Maka Tuhan sendirilah yang menyembuhkan sakit penyakitku. Tuhan yang memelihara hidupku. Mulai dari kandungan sampai bayi, dewasa, remaja. Maka Tuhan sendiri yang akan memelihara tubuhku dalam sakit penyakit ini. Harusnya kita berkata seperti itu. Kita kembalikan semua pujian itu bagi Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Daud seluruh hidupnya. Selalu memuliakan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dia memuji Tuhan itu sampai 7 kali dalam sehari. Dia memuliakan Tuhan. Dia sadar, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kita lebih spesial dari Daud. Kenapa lebih spesial? Mari kita baca. Dia katakan seperti ini, ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-tempat yang kudus? Daud tahu dia tidak akan bisa masuk ke gunung Tuhan. Karena gunung Tuhan itu kudus. Tidak akan berdiri, tidak akan mampu berdiri dalam ruang maha kudus. Karena dia bukan imam. Dia raja. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam. Ke tempat kudus hanya imam. Sedangkan dia raja. Dia iri kepada orang-orang yang bisa masuk ke tempat kekudusan Tuhan. Kepada siapakah Daud iri? Kepadamu dan kepada saya. Kepada orang yang percaya. Kenapa? Karena di dalam kita, di zaman kita, tirai pemisah, pelataran dengan tempat kudus itu telah dihancurkan melalui kematian Yesus. Maka kita bisa berdiri di tempat kudus Tuhan. Daud iri kepada orang-orang seperti itu. Yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Dan siapakah itu? Engkau dan saya. Kita dalam perjanjian baru. Dia iri. Ada yang lebih spesial. Tetapi Tuhan berkata, aku telah mendapatkan hati Daud. Karena dia selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Selalu memuji dan meninggikan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Mari sama-sama katakan, aku hendak memujimu ya Tuhan. Ya. Lalu kata Daud ayat 4. Siapakah yang bisa masuk ke tempat kudusnya? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih hatinya dan murni tangannya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau sekarang di mana-mana banyak sumpah palsu. Ya. Di mana-mana banyak sumpah palsu. Aku bersumpah. Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Aku tidak mengerjakannya. Bahkan sumpah jabatan pun ada. Baik jabatan apapun itu. Ada. Tapi mereka bersumpah palsu.
Saudaraku yang terkasih, hari ini jauhkan dirimu dari sumpah palsu. Jauhkan dirimu dari segala bentuk penipuan. Maka engkau bisa masuk dalam gunung Tuhan. Dan hatimu harus menjadi hati yang benar-benar bersih dan murni. Selanjutnya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Wow. Jadi jika engkau ingin menerima berkat Tuhan, masuklah ke gunung kudus Tuhan. Naiklah ke gunung kudus Tuhan. Masuklah ke tempat kudusnya. Jika engkau ingin melihat hidupmu diberkati, yang pertama hindari dirimu dari segala bentuk penipuan. Hindari dirimu dari segala bentuk sumpah palsu. Hatimu harus murni dan masuklah ke gunung Tuhan. Masuklah dalam worship, masuklah dalam penyembahan. Masuk Bapak Ibu Saudaraku. Masuklah ke sana. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan diberkati. Orang-orang seperti itulah yang akan ditolong Tuhan. Amin. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Ya Allah Yakub, Selah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bernyanyi lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin, amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika engkau ingin melihat diberkati, lakukan seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Ya, lakukan. Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan. Maka jangan takut tidak diberkati. Jangan takut. Cukup cari kerajaannya. Cari kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Amin. Semuanya akan ditambahkan bagimu. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam streaming, saya percaya dan berdoa, biarlah engkau diberkati Tuhan pada pagi hari ini.
Biarlah engkau diberkati. Apapun yang kau kerjakan, saya berdoa Tuhan buat berhasil. Seluruh keturunanmu, seisi rumahmu, biarlah diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus yang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa agar Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan mengajari kita di sepanjang hidup kita, Tuhan mengajari kita di sepanjang hari-hari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar firman-Mu. Punyamulah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Agar kami tidak mengejar dunia, tapi mengutamakan Engkau dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara streaming dan tayangan tunda. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit biarlah disembuhkan. Yang terikat kuasa kegelapan biarlah dilepaskan. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini yang berbeban berat, biarlah Tuhan beri keringanan dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Seperti biasa saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun berada. Mari komen di kolom komentar agar saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Bapak Lambas Tobing, Tuhan Yesus memberkati. Sumi Malau, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Nur Fatima, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Terop, Tuhan Yesus memberkati. Becak Puskesmas, ini Bapak Budi, Tuhan Yesus memberkati. Mawar, Tuhan Yesus memberkati. Isabella K, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Eko Balikna, Tuhan Yesus memberkati. Tadi Ibu Janet Twilan bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi masih banyak yang bergabung. Kalau tidak salah tadi Mauli Moliana, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Yudang tadi bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lumban Gaul juga tadi, Bu Marbun, San Murki juga bergabung. Tuhan Yesus memberkati semuanya dimanapun. Ayu Mete juga tadi bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Uring Wan Emang, Tuhan Yesus memberkati. Lukas Kalit Sipoholon, oh Kalit, sama-sama marga Simanung Kalit kami ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Manungkali atau Ibu. Sumi Malau sudah. Haleluya. Johnny Kimchi Humbas.
Tuhan Yesus memberkati. Yasin Tantoban, Tuhan Yesus memberkati. Andre Sailano, Tuhan Yesus memberkati. Chandra Marsaulina, Tuhan Yesus memberkati. Tesia Sarlota, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam damai Kristus buat semuanya. Dimanapun berada pada pagi hari ini, saya percaya ada anugerah dan kasih setia Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Percayalah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tidak akan pernah engkau ditinggalkan. Setiap orang yang percaya tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan mengkehendaki kita bisa live streaming kembali di waktu-waktu yang akan datang. Besok pagi sekiranya Tuhan mengkehendaki kita akan terus bertemu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam damai Kristus, saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit. Dimanapun berada Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kasih setia Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Salam dari Kota Sidikalang, Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Bethel Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai Kristus. Ibu Santi Sitorus, shalom, Tuhan Yesus memberkati.